nggak kita semua keren. Dia gimana ya jelasin? Nggak bisa dong, gue nggak bisa jelasinnya gue ada tower. Thank you Kami Kaila bakal datang ke mini konser aku. Sebenarnya nanti kalau dari website JKT ada live streaming kan ya katanya, tapi mungkin nanti infonya akan lebih lanjut diumumkan di mananya. Tapi aku berharap kalian nonton langsung. Karena emang kalian gak mau galau bareng. Ups. Pose jamet. Beli dulu tiket mini konser baru aku pose jamet. Enggak ya, bercanda ya. Dunia ini takkan terima. I got the ticket. Congratulations. Aku juga dapet tiketnya. Buat yang gak dibolehin, semoga kalian tetap semangat. Aku tuh excited banget, cuma kayak aku tuh takut karena aku terlalu excited. Jadi kayak cerita, bisa jadi nih gue cerita tentang gimana, kenapa bawain lagu ini, mau dibikin gimana, bisa banget hari ini. Tapi kayak tenang, sabar. Oke. Aku bakal ceritain tentang perasaan aku aja gimana. Karena aku ngerasanya aku tidak mau terbeban sendiri. Ya emang aku anaknya kalau panik dan lagi stres gue suka ngajak-ngajak orang. Tapi karena because I trust you guys, I believe in you guys. Oke, pertama, aku deg-degan banget. Terus kedua, ya seperti aku bilang tadi, kayak I just want to having fun with you guys. Ngerti gak sih? Bukan yang kayak ini tuh kayak pembuktian Siska 9 tahun keren terdiva. Ya mungkin terserah si orang ekspektasinya gimana. Cuma kayak I just want to give everything to you, like purely apapun yang aku bisa. Jadi bukan yang kayak aduh gimana sih jelasin nggak bisa, ya udah kita ceritain tentang di Jepang kemarin aja ya. Pokoknya aku sayang banget dan aku berharap banget kalian semua mau datang ke mini konser aku tanggal 27 Agustus di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. This is my dream. I've never expected kalau misalkan aku bisa kayak ngumumin, halo gue mau mini konser di Geraha Bakti Budaya tuh. Jesus, thank you. Gue deg-degan dah. Oke. Jadi kalian mau tanya apa tentang di Jepang kemarin? Surprise, I told you guys kalau aku bisa hisasu teleport. Sumpah ini tadi rahang aku ikutanku, padahal nggak ngomong. Dekapku, karena bisa tiba-tiba di Jepang, karena nyusul aja jalan-jalan. Jadi pas teater, jadi kan malamnya aku teater, terus besok dan oke, fun fact, malam sebelum aku ke Jepang, kayak pokoknya kan aku ke Jepang tanggal 5, tanggal 4 itu aku masih teater, dan itu aku belum packing, jadi gue sambil nari sambil kayak buset dah gue belum packing, tapi ya udahlah ya santai. Jadi aku malam itu baru tidur jam 2 karena flightnya itu jam 7. Jadi aku berangkat ke bandara tuh jam 4:30 pagi. Jadi aku cuma tidur 2,5 jaman. Habis itu sampai Jepang. Sampai Jepang aku langsung ke venue, dan ke venue di Tokyo
Ismail Marzuki salah di di Tokyo Idol Festival itu mereka JKT48 lagi tampil di venue tampil di stage, terus kayak aku udah angkat tangan tetep gak ada yang ngeh, aku yang ngeh cuma Freya ngeh. Freya ngeh, habis itu yang lainnya tuh gak ngeh. Jadi kan aku udah capek kayak oke, gak ngelihat aku di penonton, dan aku ngerasain gimana rasanya orang yang nonton JKT48 dan kayak punya perasaan kayak please lihat gue. Kayak I know the feeling, I know the feeling guys, so I'm on your side. Nah habis tuh udah akhirnya aku ke backstage karena aku mau nunggu mereka turun aja, dan mereka kaget. Welcome surprise. Abis itu udah deh. Nah abis dari venue kita langsung naik kereta untuk makan. Kita mau makan sushi. Nah aku kan baru pertama kali ke Jepang, dan kayak feelingnya tuh kayak aku harus sangat mencerna gitu loh. Kayak gue di Jepang gitu. Ngerti gak sih guys? Ngerti gak? Jadi pas sampai di Jepang yang bener-bener Jepang, maksudnya yang kayak kanan kirinya tuh Jepang banget, aku tuh kayak berbinar kayak gue di Jepang. Terus kayak aku bilang ke Gracia dan bilang ke semua kayak gue ngerasa ini kayak di museum angkut, karena kayak unreal, ngerti nggak? Biasanya gue ngeliat suasana Jepang ini kayak dari layar doang, terus kayak gue berjalan di dalamnya, apakah di sana ada pintu keluar dari museum angkut ini? Ngerti gak sih? Ya terserah. Tapi di Jepang tuh Jepang banget sih. Maksudnya they are real. Udah kayak udah makan sushi, habis itu kayak pokoknya setiap sudut gue rekam, sampai orang tuh bingung, lo rekam apa sih? Bodo amat, gue rekam aja. Kereta lewat gue rekam, jalan kaki gue rekam, zebra cross rekam, karena it's a new thing for me and I'm excited. Nah besokannya aku seharian jalan-jalan, gak sendiri juga sih, yang member-member lainnya kan ada acara sendiri. Nah, terus aku gak ikut. Sebenarnya aku ditawarin sih, kamu mau ikut apa enggak? Terus aku bilang sepertinya aku akan berjalan-jalan saja, karena kayak I need time buat kayak wow. Jadi kayak udah aku jalan-jalan kayak sampai malam. Terus aku ke Donki, oh my god it's so fun di Donki. Kayak aku 2 jam deh. Ya, aku ke Donki 3 kali. Selama di Jepang aku ke Donki 3 atau 4 kali. 3 kali, dan itu 2 jam, hampir 2,5 jam. Kayak rasanya tuh ya, gue pengen pakai kantong trolinya mereka, terus kayak aku pengen kayak udah rauk aja semua barang, butuh nggak butuh gue mau gitu. Kayak ya udah itu lucu banget. Terus tadinya aku udah mau pulang kan dari Donki, karena ada kakak staff yang nemenin. Terus aku mau ke lantai 3-nya, buka lift, tiba-tiba itu semua Sanrio cuy. Jadi kayak kak maaf gue nggak bisa pulang, ini ada surga di sini. Gue buka lift ada Sanrio, jadi kayak udah kakaknya nunggu kayak setengah jam lagi. Aku mostly aku borong itu sih barang-barang gak penting. Ya biarin aja lah ya udahlah, I'm happy. Makanan kesukaan aku di Jepang adalah Ichiran, ramen Ichiran. It's so good. Aku nggak pernah makan ramen seenak itu, secepat itu, dan seenggak bikin begah itu guys. Pas aku makan Ichiran tuh kayak buset, ini enak banget sih cuy, buset dah. Gimana rasanya orang Jepang yang bisa makan Ichiran tiap hari?
Udah kan, abis itu besoknya kita ke Universal Studio dan aku excited banget. Oh ya, aku sekamar sama Shani di Jepang. Aku sama Shani sumpah kita tuh terakhir sekamar itu adalah 2018 pas di Bangkok cuy, jadi kayak sekamar lagi nih. Gracia kadang kan bilang sekamar namanya Shani diem gini-gini, tapi aku ngobrol sama Shani enggak. Sebenarnya aku selalu ngajak ngobrol orang sih, either itu orangnya mau diajak ngobrol atau enggak, pokoknya I'm making sure kalau kita punya conversation. Great people. Nah, abis itu besokannya tanggal 7-nya. Oke, ini kan tanggal 5 kita makan. Tanggal 5 nih, yaudah deh kita breakdown, rundown, dan itinerary, you name it. Rundown perjalanan di Jepang, schedule. Tanggal 5 saya sampai di Jepang, saya ke venue dan saya makan sushi, abis itu beristirahat di kamar. Tanggal 6 kita OTW ke Nagoya pagi-pagi, ya kan, pagi-pagi. Tanggal 6 itu Nagoya, terus aku ke Donki 2,5 jam, abis itu makan Ichiran ramen dan ke taman, foto-foto. Wah, pokoknya tiap hari aku schedule gue adalah berbinar-binar melihat pemandangan. Yang ke-7, ini lagi cerita nih, ada orang bilang pose Kyowo-nya dong. Udah. Nah, ada apa tuh, ondel-ondel. Nah, tanggal 7-nya buset, ondel-ondel ya. Oke, tanggal 7-nya kita ke Universal Studio, the happiest day in my life, happiest day on earth. Sumpah aku tuh gak bisa menahan ke-excitedan aku datang ke Universal Studio karena aku suka banget sama Harry Potter, dan aku dari dulu tuh punya impian pengen banget ke Hogwarts di Universal Studio Japan. Terus tiba-tiba datang tuh gue, ya kan, datang. Oke, fun fact, aku sama Shani itu selalu yang mandi duluan kalau pagi adalah gue. Oke, ini too much information, tapi anehnya Shani bisa lebih cepet siap-siap daripada aku. Itu sama misteri sampai sekarang. Bahkan aku kayak, Shan, kok udah kelar? Sementara gue masih baking, masih pakai bedak. Dia udah makeup rambut, udah pakai baju, maksudnya pakai baju pergi gitu. Ya udahlah ya. Abis itu, jadi setiap harinya adalah aku mandi duluan, bangun pagi lebih dulu, tapi aku lebih kayak diburu-buruin gitu berangkatnya, karena nggak mungkin siap-siap aku lama, ya udahlah ya. Abis itu tanggal 7-nya kita ke Universal Indonesia, maksudnya ini Universal Studio. Nah, abis itu aku ke Universal Studio, terus kita ke, pertama-tama destinasi kita adalah kita ke Universal, gue ngulang-ngulang mulu, ke Hogwarts. Terus selama perjalanan di Hogwarts aku excited banget, rasanya gue pengen lari, rasanya pengen sprint kayak maraton, gue pengen maraton di Universal Studio. Tapi nggak bisa karena kita rombongan, ya kan, bawa rombongan, satu kemana ngikut, jadi ya udah yo jalan yo bareng. Sampai Universal Studio, udah sampai tadi ya, sampai Hogwarts, I cry, aku nangis weh, sumpah. Lebay gak sih, bodo amat. Tapi sumpah rasanya tuh kayak aku beneran mendatangi Hogwarts cuy. Sumpah dah, itu tuh kayak unreal, it's a dream. Kayak pas aku masuk ke Hogsmeade, terus ada bunyi-bunyi teng 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 teng, oh my god. Sumpah rasanya kayak aku pengen nih ya, oke. Aku langsung foto-foto di setiap sudutnya, aku foto-foto. Dan foto-foto di Hogwarts aku belum share karena itu banyak banget, kayak ada 500 dah. Jadi kayak aku udah keburu capek milihnya guys. Udah kan, oke. Kita berjalan-jalan, aku foto di berbagai objek aku foto. Tapi
ada kakak staffnya nyepet-nyepetin. Kakak staffnya bilang bisa dipercepat, bisa dipercepat. Gue bilang ini uang kaget apa gimana nih, maksudnya oke, ya udah, oke, ya kan rombongan ya, jadi ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Akhirnya kita masuk ke wahananya Harry Potter. Wow, itu ngantrinya lama banget, ngantrinya kayak 2 jam ada deh, tapi gak bosen dong, gak bosen karena setiap antrian tuh ada selalu hal yang bikin aku kayak hah, wow, hah, ngerti gak sih? Nah, abis itu pokoknya setiap belokan tuh ada deh, mau lu diputar-putar gimana itu lainnya, suka aja rasanya tuh kayak iya aku masuk di Hogwarts, foto-foto di mana-mana gitu kan. Dah, abis itu masuk nih kita. Nah, masuk nih kita ke wahananya, ternyata wahananya tuh kayak kursi goyang gitu kan. Nah, itu tuh kursinya ada 4, setiap naik tuh 4. Jadi pas tuh aku, urutannya nih Fanny, Siska, Shani, Gracia. Udah tuh, Shani udah takut udah. Sumpah Shani menggenggam erat tangan banget cuy. Kita tuh saling bergenggam erat. Terus kan itu tuh kayak diputer-puter gitu loh guys. Sumpah I cannot explain. Itu tuh kayak wahana terseru yang pernah aku naik seumur hidup. Aku tuh selalu takut naik wahana yang aneh-aneh. Wahana terseram seumur hidup aku tuh ada kora-kora di Dufan. Itu udah maksimal ketakutan gue. Ngerti gak sih? Udah. Tapi pas naik itu tuh rasanya kayak wow, gue diputer-puter di Hogwarts. Udah habis tuh si Fanny setiap muncul Harry Potternya dia udah kayak K-pop, udah kayak wah. Sementara aku tuh kayak lebih yang ke oke, aku kan nggak bisa teriak. Everyone knows I cannot do scream. Aku nggak bisa teriak kayak nggak bisa, nggak keluar. Nah yang lainnya tuh teriak, aku nggak bisa. Jadi kayak gue kerjanya cuma kayak Draco kayak menurut aku udah kenceng tapi kayaknya nggak kenceng deh. Udah kan abis naik itu pas turun cuy itu seru banget. Itu tuh jadi cerita itu kayak kita tuh tanding Quidditch, tanding sapu terbang sama Harry Potter. Dan itu rasanya bener-bener Harry Potter di depan gue. Rasanya tuh kayak oh my god, are you real? Sumpah pas diangkat naik bener-bener naik, pas diangkat jatuh bener-bener jatuh. Udah deh, pas turun tuh masih kayak bahagia banget. Terus kita bertepuk tangan kenceng banget tepuk tangannya. Abis itu rasanya tuh kayak senyumnya tuh gak hilang-hilang gitu loh. Kayak buset ini seru banget sih, gila banget. Kenapa kemarin aku gak antri lagi ya? Karena keterbatasan waktu sih, bener. Next year aku mau kesana lagi. Aku mau beli tiket express Harry Potter buat masuk 3 kali sehari. It's a promise. Minum dulu ah, capek. Oke, abis itu kita lanjut, kita keluar dari Harry Potter. Aku keluar dengan sedih. Oh ya. Sebelum keluar dari Hogwarts, aku ke toko oleh-oleh di Harry Potternya. Jadi abis keluar dari wahana, kita langsung diarahkan ke Harry Potter tempat tokonya gitu. Aku beli baju Slytherin, cause I love Draco Malfoy. Terus aku beli kalung Slytherin. Terus aku beli ini. Bentar ya. Butterbeer. Aku beli ini guys, lucu kan? Lucu nggak? Nah ini bisa kayak wow. Ini yang aku beli di Universal Studio ya. Kalau misalkan unboxing oleh-oleh yang aku beli di Donki udah melebar kemana-mana, nggak tahu dah. Dah, abis itu kita berjalan keluar, lalu kita makan, abis itu kita makan di restoran Jurassic Park, and I'm so happy karena aku juga suka Jurassic Park. Aku suka hal yang berbau hewan, aku suka Jurassic Park, aku suka Jaws, aku suka everything yang kayak hewan, ngerti gak sih?
Nah, abis makan di restoran Jurassic Park dibagi dua tim. Dua tim terdiri dari member-member dan staff yang ingin menaiki wahana ekstrim. Terdiri dari Gracia, Marsha, Z, Christy. Ya. Kedua, member-member yang hanya ingin bersantai dan menaiki wahana yang chill. Terdiri dari Siska, Gracia, bukan Gracia kan kesini. Siska, Shani, Fanny, Vioni. Udah, sama kakak staff. Kita memutuskan bahwa oke, kita chill aja, kita nggak diburu-buru, tapi ntar sore kita harus ke Hogwarts lagi. Ya, I insist. Kayak aku bilang, Kak, aku mau ke Hogwarts lagi. Kita harus ke Hogwarts lagi. Terus kayak kebetulan kakak staff yang ngikut di tim chill ini juga suka Harry Potter. Jadi oke, kita ke Hogwarts lagi. Terus kita naik wahana yang satunya. Jadi tuh di Hogwarts itu ada dua wahana kan. Harry Potter yang masuk ke kastilnya, yang kursi digoyang-goyang itu, sama Hippogriff Ride. Itu yang kayak roller coaster, tapi kalau di Dufan itu mungkin kayak alap-alap gitu. Jadi kayak bukan terlalu seram banget, tapi kita naik Hippogriff. Udah oke. Pertama-tama abis itu kita kan terbagi dua tim. Yang ekstrim ke sini, yang chill ke sana. Jadi kita naik. Pertama-tama, oh ya Freya ikut kemana ya? Freya ikut yang wahana ekstrim. Abis itu kita keluar, kita naik wahana Jaws dulu. Jaws seru banget, ceritanya itu kayak dikejar sama hiu. I like it. Aku suka kalau ada hewan yang mengejar. Oke, abis dari hiu kita kemana? Kita kemana sih? Kita kebanyakan jalannya sih karena kita chill aja. Kita ke Spider-Man itu seru banget dong, sumpah itu seru banget, terseru sedunia. Tapi kalau disandingin sama Harry Potter, aku tetap pilih Harry Potter. Tapi mungkin maybe it's bias karena aku suka Harry Potter, tapi kayak setara gitu, serunya tuh setara. Semua itu Spider-Man tuh seru banget, pas ngantrinya juga nggak bosen. Seru banget sih Spider-Man, seru banget, kayak semua wahana yang dinaikin tuh worth it banget, worth the time of waiting banget. Abis itu kita berjalan lagi, kita balik ke Hogwarts. Dan kita ngantri di Hippogriff Ride itu hampir 2 jam juga. Dan itu hujan rintik-rintik tapi seru banget. Rasanya tuh kayak kita tuh lagi mampir ke rumahnya Hagrid, kayak permisi mau main gitu. Dan yang aku bikin seneng adalah selalu ada kayak original music dari Harry Potter gitu loh guys. Jadi kayak happy banget, kayak aku tuh pengen kayak gue harus kemana. Pas masuk ke Harry Potter yang kedua, aku udah niatin, aku ngajak kakak staff yang suka Harry Potter, Kak, kita ngeliatin Hogwarts dulu yuk, kayak 10-15 detik. Terus udah kita setuju. Kenapa wifi-nya tiba-tiba mati sih? Akhirnya kita menatap Hogwarts dulu kayak bentar gitu. Kita bener-bener menatap dalam diam kayak ya ampun, depannya ada Hogwarts. Ini kastil real. Gue yakin ada Harry Potter di dalam. Itu guys, jadi kayak it's fun. Terus kayak jalannya pelan-pelan, kayak aku bilang, pokoknya aku mau jalannya di Hogwarts ini pelan-pelan. Jadi bener-bener pelan-pelan kayak karena kan di Hogwarts yang pertama tadi dicepet-cepetin kan, jadi kayak gue mau jalan pelan-pelan gitu guys. Jadi kayak udah deh. Habis dari Harry Potter udah capek, minum butterbeer, belanja lagi Universal Studio. Tapi aku gak belanja lagi deh, soalnya aku cuma pengen beli Harry Potter doang. Abis itu pulang, abis itu makan dulu nggak? Enggak. Habis itu kan pulang lagi kita ke Nagoya. Dari Osaka ke Nagoya itu kayak 3 jam deh. Abis itu aku udah ngajak Fanny dari pas masih di Universal. Aku udah ngajak Fan, ntar malam abis dari sini gas gak Ichiran, ya kan, gas gak Ichiran. Terus Fanny kayak oke, ayo aja gue kan. Kita nyampe di hotel tuh kayak jam 1-an deh, jam 1:30. Terus kayak aku bilang, Fan, masih mood gak Fan ke Ichiran? Terus kayak
masih sih beb, ayo aja gue. Jadi kita jam 1:30 berjalan ke Ichiran. Aku, Fanny, dan Gracia, dan kakak staff. Kita jalan dari hotel ke Ichiran. Itu tuh deket banget dari hotel tuh, deket banget, kayak cuma lurus belok kanan gitu, jalan kaki. Wow, it's amazing, it feels so good. Makan Ichiran lagi. Jadi kayak gas Ichiran. Nah udah, besoknya kita jalan ke Gotemba menuju Tokyo, habis itu belanja-belanja. Udah deh. Malamnya ngapain? Oh, malamnya ke Akihabara. Habis itu, oh, malamnya aku dapet itu, aku kan main apa sih, kayak ambil boneka gitu kan. Aku dapet boneka gede. Oh my god, I'm gonna show you guys. Ini dia mini punya, aku bawa mini punya, aku bawa. Ini dia mini punya, sampai nggak muat dia masuk ke sini guys, karena kok bisa kayak gini? Oh nih guys, sampai nggak muat, aku bingung gimana dong. Aku ini kan nggak muat di koper aku, jadi aku bawa taruh di koper JKT. Gue penyet di koper JKT, yang penting ke bawah. Namanya siapa ya? Namanya mini depu, namanya Bu. Nah, habis itu Akihabara terus dapet ini, habis itu makan daging. Habis makan daging, pulang. Habis pulang, besoknya kita kenapa Shibuya rasanya cepat sekali menjadi malamnya. Ke Shibuya. Enggak, kita tuh ke Harajuku dulu. Harajuku ke Takeshita Street. Berjalan. Tadinya kan kayak aku bareng Shani sama Gracia sama Fanny juga kan, masukin ke toko-toko. Aku sama terus pisah lagi nih, Fanny sama Gracia kemana, sisa aku sama Shani masuk ke toko-toko. Akhirnya kayak kita memutuskan, Shan, kita harus berpisah, kita harus sendiri-sendiri, karena ada waktunya juga kan, supaya kita bisa ke tempat lain. Jadi rasanya tuh kayak kaget sumpah dah. Jadi yaudah berpisah, aku masuk ke setiap toko, masuk menelisik. Habis itu aku udah gak tahu teman-temanku di mana, terus aku capek, tiba-tiba hujan tiba-tiba, tapi kayak oh my god, it's raining in Harajuku feels so different. Jadi kayak aku beli, untungnya di sebelah aku ada yang jualan payung, harganya berapa itu, 400 yen kalau nggak salah, apa 300 yen nih. Bener, beli pakai koinku banyak banget, karena koin aku banyak banget, karena kayak aku pusing kayak gimana cara ambil koinnya. Jadi kayak udah aku kasih, aku payungan, terus kayak aku rasanya lagi kayak di drama Jepang. Aku rasa tuh kayak, ini kenapa sih wifi gue mati, gue mau pakai background music. Bentar dulu, tungguin. Aku nggak lanjutin ceritanya sebelum aku ada, I know ini nggak ada internet connection, mananya. Yang boneng nggak kenapa dia nggak bisa ya? Aku nggak mau, aku mau ada itunya, background musiknya. Udah bisa nih. Nah oke, siap guys, aku mau background musiknya. Jadi itu hujan rintik-rintik di Harajuku kan, rasanya tuh kayak kita di tengah dan kayak di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu gitu. Terus aku selama di Harajuku, aku mau ngeluarin headset aku ribet, jadi kayak lagu ini berputar di kepala aku sambil berjalan perlahan-lahan di antara riuhnya manusia yang ingin cepet-cepetan. Kalau aku berhenti, gue ketabrak, jadi aku harus tetap berjalan, ya kan guys? Jadi kayak penuh, tangan aku penuh. Di sini ada belanjaan, di sini ada payung, terus kayak gue mau rekam diri sendiri aja ribet. Jadi kayak udah aku rekam, tapi nggak akan aku share karena itu memalukan banget. Jadi kayak
aku menyelipkan anak rambutku ke belakang kupingku. Seru banget ya pokoknya di Jepang. Tanya siapa ya, pokoknya playlist aku di Jepang itu lagu-lagu Jepang semua, karena kayak aku pengen jadi warlock saat itu. Jadi kayak Caila bang, jadi kayak pokoknya keren dah. Kenapa aku nggak bawa payungnya ya ke Indonesia? Tapi nggak sih Kak, koper lu udah overweight. Ya, for your information, koper aku harusnya 23 kilo maksimal, jadi dia 31 kilo. Gue nggak tahu gue beli apa aja. Terus kayak aku masuk ke toko-toko, terus kan melihat-lihat baju, terus kayak bertubrukan pandangan dengan seseorang. Nggak, yang kali ini gue halu, maaf. Terus kayak what happened in Japan stay in Japan. Gak ada yang happen in Japan, gak ada, cuma asal bunyi, maaf. Kenapa tadi ada yang bilang kayak gini? Serius. Udah deh. Abis dari Harajuku, pegel, kita naik kereta lagi ke Shibuya. Abis dari Shibuya, aku salah sih, aku nggak nitipin barang belanjaan aku kayak aku baru tahu ternyata di stasiun itu ada kayak loker penyimpanan barang. Ternyata tuh kayak bisa disewa gitu. Aku nggak sewa dan gue berat banget. Kayaknya aku selama jalan-jalan nenteng deh, ada kan 10 kilo. Lebay nggak? 7 lah ya. Lebay kalau 10 mah ya, 7. Nah, terus ke Harajuku juga hujan. Kok Harajuku lagi sih bang? Shibuya. Tapi aku kan sama teman-teman, kalau tim aku di Shibuya itu aku, Marsha, sama ada staff, bertiga benar. Nah di Shibuya pertama-tama aku sama Marsha studio foto, gemes gak? Aku belum share fotonya, ntar aku share ya. Abis tuh karena yang lainnya hilang, agak tahu gue kemana, yang lainnya udah mencar bubar gitu, nggak tahu. Abis itu sama kakak staff yang tinggal di Jepang nyamperin kita, jadi kita jalan-jalan bertiga, kita nyari sepatu, beli cemilan, beli baju, seru sih. Oke, kalau kalian mau One Okero card take. Nah, lalu malamnya kita kembali ke hotel dengan badanku yang sudah lelah. Lalu aku mandi sambil mendengarkan lagu ini. Bang, kayak aku rasa kayaknya gue belong to Japan deh. Kayak
miss you. Oh, hey. Oke deh kalau begitu. Habis itu kita pergi ke Dongki lagi sampai jam 2 pagi. Habis itu beres-beres sampai jam 4 pagi. Besoknya berangkat ke bandara jam 10 pagi, jam 11 siang. Udah deh flight. Terus di flight aku seneng soalnya kan bertiga. Ini jendela. Aku selalu dapat window seat. Pas berangkat aku window seat, pas pulang aku window seat. Terus tangannya kosong, jadi aku kayak bisa nyender miring, ngerti gak sih? Jadi kayak iya. Oh iya, udah ada video call ya yang keluar, coba kita lihat ya. This is my last vid call. Emang udah keluar? Belum ada cuy di ini weh. Tadi dia bilang udah ada, ya udah gue spill dah Oh di web udah ada tuh. It's so hard to forget. It's so hard to forget. Iya, kok ada tower lagi sih guys? Thank you Kak Rocky Mountain, Kak Rocky Mountain. Thank you Kak Rocky. Aku baru ngeliat Kak Rocky namanya di showroom. Aku welcome. Semoga kakak dengerin dari tadi celotehan dan obrolan aku. Tako kaiwa itu kawani, oh baby. Ini lagunya One Ok Rock, judulnya Heartache. Baiklah semuanya, dengan habisnya lagu ini aku mengumumkan bahwa showroom hari ini telah berakhir. Ini bukan showroom berakhir aku ya, tenang, sabar, tenang, kalem. Dan jangan lupa untuk mendapatkan tiket Siska JKT48 mini concert The Beginning. Tiketnya masih ada di kategori silver, gold, sama platinum. Jadi kalian masih bisa nonton. Dateng ya, please. I love you. Good night. Dan buat yang gak OFC, yang bukan anggota OFC, tenang aja karena hari Rabu tanggal 16 jam 8 malam kalian juga bisa beli di website JKT48. Nanti aku ingetin lagi, oke? Kalau aku panik, aku bakal bikin kalian juga panik. Jadi terima kasih loh sudah bear with me please. Okay. Thank you Kak Mikaela, stay healthy. Thank you Kak Felicia, see you. Thank you Kak Widya, terima kasih, love you. Ih, ada tower lagi dari Karaoke. Thank you so much Karaoke, salam kenal ya. Ada Kak Galuh juga, terima kasih Kak Galuh. Ada kamu ya, thank you so much. Kak Sanada, terima kasih. Kak Sanada kuliahnya di Sananta Dharma.
Terus ada Kak Akustik, thank you so much Kak Akustik. Ada Kak Andre Alberto, terima kasih Kak Andre. Ada Fujita sang arigatou gozaimashita. Ada Kak Modi, terima kasih. Ada Kak Syang, terima kasih. Kak Chandra, thank you. Kak Black Manja, thank you. Thank you juga untuk gift-giftnya Kak Rocky, Kak Feli, Kak Mikaela. Sadar, oh salah ya, iya Sanata Dharma tuh sadar ya, maaf. Kita capture yuk. Dadah. Terima kasih, good night. Bye, I love you. You know I love you kan? You know I love you and I know you love me. Cialah. Dadah. Sampai jumpa di mini konser The Beginning dan di live show aku. Tiketnya masih bisa dapetin, jadi go grab it now. Bye.